Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampunkan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Selasa 18 Agustus 2026 dari Injil Markus pasalnya yang ke-9 dimulai dari ayatnya yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-50 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pugarlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang dalam neraka. Merdeka dari belenggu dosa. Merdeka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, baru kemarin kita merayakan sorak-sorai kemerdekaan bangsa kita. Bendera merah putih berkibar memotivasi kita untuk mensyukuri kebebasan dari penjajahan fisik. Namun pada malam hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan jenis kemerdekaan yang jauh lebih mendalam. Kemerdekaan jiwa dari penjajahan dosa. Nats kita pada malam hari ini, Yesus menggunakan bahasa yang sangat radikal dan ekstrim. Memotong tangan, memotong kaki, dan mencungkil mata. Tentu Yesus tidak sedang meminta kita melakukan mutilasi fisik secara harafiah. Yesus sedang memakai hiperbola untuk menunjukkan betapa serius dan berbahayanya dosa itu. Dosa adalah penjajah yang diam-diam mencuri damai sejahtera dan menyeret kita kepada kebinasaan. Seringkali kita merasa merdeka untuk melakukan apa saja yang kita mau. Namun kekristenan memandang kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Kemerdekaan sejati bukan bebas untuk berbuat dosa, melainkan bebas dari kuasa dosa untuk hidup bagi kebenaran. Karena itu bagaimana kita mengisi kemerdekaan, yaitu kemerdekaan rohani membutuhkan tindakan. Memotong kebiasaan buruk yang merusak karakter kita. Karena itu bagaimana kita membuang dendam, amarah, atau kelekatan pada hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Satu hari setelah kemerdekaan bangsa, mari kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau kita masih menjajah diri sendiri dengan membiarkan dosa tetap tinggal di dalam diri kita? Kebebasan sejati menuntut pengorbanan dan ketegasan untuk meninggalkan apa yang menyesatkan dalam diri kita. Karena itu, jauhilah dosa. Tidak ada kompromi untuk dosa. Tidak ada negosiasi untuk dosa. Karena itu adalah membuat kemerdekaan kita tidak merasakan merdeka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemerdekaan bangsa kami. Dan terlebih lagi atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan di kayu salib. Berikan kami keberanian untuk ketegasan radikal, memotong setiap akar dosa dan penyesatan dalam hidup kami. Jadikanlah kami garam yang membawa damai dan berdampak bagi sesama. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.